Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita. Biarlah kita menjadi gereja kepenuhan Kristus yang akan memenuhi semua dan segala sesuatu. Karena untuk itulah kita dipanggil, dipilih jadi jemaatnya. Betapa hebat, betapa dahsyat kuasanya ketika kita percaya dan kembali kepada konsep Allah ini. Bukan hanya sekedar bergereja, tetapi kita sungguh-sungguh masuk di dalam konsep Allah ini. Sebagaimana kita sudah pahami bahwa konsep Allah dari awal sampai akhir adalah Dia ingin tinggal. Ketika Dia menciptakan manusia pertama, Dia berkata, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tujuannya hanya satu, supaya di Taman Eden Tuhan menempatkan manusia dan Allah hadir di sana, bercengkrama, hidup bersama-sama dengan manusia. Dan prinsip itulah yang Tuhan bangun dan diberikan tanggung jawab kepada manusia untuk beranak cucu, bertambah banyak dan memenuhi bumi dan berkuasa atas bumi yang sudah diciptakan oleh Allah sendiri. Karena itu Bapak Ibu, kita harus mengerti bahwa Tuhan betul-betul ingin tinggal dan diam bersama-sama dengan kita. Karena itu kita perlu membangun hubungan dengan baik, dengan indah, penuh dengan kasih. Karena dari awal kita melihat konsepnya ini terus-menerus dilakukan. Di zaman Musa, di padang belantara, Dia suruh membangun kemah sembayang. Di zaman Sulaiman, Dia memerintahkan untuk membangun bait Allah sebagai tempat kediamannya. Karena itu saudara harus melihat ini adalah sebuah konsep dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-21 ayat 3, di sana dikatakan, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Jadi Allah diam di antara umatnya, dan ini merupakan konsepnya. Jadi kita perlu memahami konsep Allah ini. Kalau saya boleh mengulang sedikit, bahwa dalam Mazmur 132 ayat 13-18, Tuhan memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Dia berkata, ini tempat perhentianku selama-lamanya, di sini aku hendak diam sebab aku mengingininya. Jadi saudara bayangin, Tuhan mengingini, Tuhan menghendaki diam dan tinggal di antara umatnya adalah konsep Allah. Ya, maksud abadinya dari awal sampai akhir. Pemazmur dengan tegas, dengan ilham roh, dia berkata bahwa kerinduan hati Tuhan, dia nyatakan bahwa Allah memilih Sion, umat tebusannya, untuk menjadi tempat perhentiannya. Dia inginkan ini selama-lamanya, dari kekal sampai kekal. Karena itu Allah mau tempat kediamannya yang Dia rindukannya dapat terwujud. Ya, Dia ingin, saudaraku, rumah yang tidak dibangun oleh tangan manusia, tetapi dibangun oleh Roh Allah. Bukan terbuat dari batu-batu yang mati, tetapi batu-batu yang hidup, yaitu umatnya sendiri yang telah ditebus dengan darahnya. Karena itu Tuhan sedang menyiapkan kita menjadi tempat kediamannya, karena kita yang akan memenuhi semua dan segala sesuatu. Dunia politik, dunia marketplace, dunia pendidikan, kesehatan, hukum, pemerintahan. Ya saudara, ini membutuhkan Tuhan, dan gereja adalah presentasinya. Karena itu butuh di mana kita berada dalam hubungan yang baik, ikatan penuh kasih, komunitas yang penuh cinta, saling memperhatikan, menguatkan, menghibur. Dan itu membuat Allah senang dan dapat mengekspresikan dirinya secara penuh di dalam hidup umatnya dan komunitas kita. Sebab Allah tinggal di dalam komunitas. Jadi konsep pengajaran tentang bait Allah, rumah Allah, ini yang menyebabkan saudara tahu Stefanus mati dibunuh. Ketika dia menyampaikan konsep ini, saudaraku, Stefanus menyampaikan persis seperti yang Yesus ajarkan tentang bait Allah kepada orang-orang beragama tentang konsep rumah Tuhan. Ya, dia marah, saudaraku. Tuhan marah ketika lihat rumah Tuhan dibuat jadi rumah penyamun. Dia jungkir balikan semua. Dan tokoh-tokoh agama berkata, kenapa? Apa masalahmu? Dan Yesus berkata, rubuhkan. Aku akan bangun dalam waktu 3 hari. Mereka nggak tahu itu yang dia maksud adalah dirinya. Karena gereja, jemaat, atau kekristenan kadangkala nggak beda dengan apa yang terjadi di zaman Yesus. Dijadikan sarang penyamun, di mana gereja tidak lagi berfungsi menjadi tempat kediaman Allah, tetapi menjadi sesuatu yang tidak lagi prinsip. Tidak lagi gereja lari menjadi organisasi, menjadi acara saja, menjadi rebutan aset. Nah, itu yang membuat kita, saudaraku, perlu kembali kepada konsep Allah ini. Karena itu merupakan prinsipnya Allah.
konsepnya Tuhan sendiri. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersungguh-sungguh membangun rumah tempat kediaman Allah yang adalah konsepnya. Dia ingin tempat kediamannya. Dia rela membayar harganya dengan mati di atas kayu salib. Karena itu, saudara, konsep rumah Tuhan itu yang kalau kita kembali ke kitab Hagai, perhatikan ketika orang-orang tidak peduli dengan rumah Tuhan, keadaan mereka, saudaraku. Makanya keadaan gereja orang Kristen tidak maksimal. Kenapa? Karena tidak membangun, tidak berdiri dengan konsep apa yang Tuhan sudah inginkan. Jadi kita perlu mewujudkan konsep Allah ini. Dalam 1 Petrus 2 ayat 5, biarlah kamu dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi sebagai jemaat Tuhan kita harus mengerti bahwa Tuhan memanggil kita bukan sekedar menjadi anggota sebuah gereja. Kita dipanggil untuk jadi tempat kediamannya. Jadi tidak boleh karena alasan pelayanan, visi Tuhan, kita merusak kejemaatan, gereja-gereja lokal. Dan setan menipu banyak gereja hari ini dengan situasi pelayanan dan segala macam. Jadi kita sebagai gereja Tuhan, mari kita akan mewujudkan konsep Allah, konsep rumah ini, rumah Tuhan. Jadi kita perlu dibangun, diikat satu dengan yang lain di dalam kasih, karena konsep rumah Tuhan ini membawa berkat besar bagi yang membangunnya. Tetapi kutuk saat kita tidak peduli, dan itulah yang terjadi di kitab Hagai. Kalau kita baca ayat ini, saya tutup dengan ayat ini. Dalam Hagai 1 ayat 2-11, bagaimanakah keadaan umat Tuhan saat mereka tidak peduli dengan konsep Allah, dan ketika mereka sibuk dengan urusan masing-masing, mengabaikan pembangunan rumah Tuhan. Saudara, dalam ayat 5-11, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu, kami menabur banyak tetapi membawa pulang sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Ayat ini jelas berkata, perhatikan keadaanmu sampai 2 kali. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya, dan aku akan menyatakan kemuliaanku di situ. Tetapi firman Tuhan, kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusannya masing-masing. Itulah sebabnya langit menahan embunnya, bumi menahan hasilnya, dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Jadi Bapak Ibu, ada berkat besar ketika kita masuk dalam konsep Allah dan mewujudkannya. Karena itu ke depan kita ingin belajar tentang konsep rumah Tuhan, konsep tubuh Kristus yang perlu kita bangun, yang perlu kita beri diri kita untuk dibangun, saudara-saudaraku. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom, mari kita berdoa. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, campur tangan dalam hidup umat-Mu ya Tuhan hari ini. Teguhkan mereka untuk kami menangkap, mengerti, kami bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen, tetapi kami boleh menjadi umat pilihan Tuhan yang menjadi tempat kediaman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.